Sekarang kita akan membahas tentang perkara yang mewajibkan mandi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-ayah. Wa qala al-ulama fi kitabi waraqat fi usul fikhi al-amru bi syai' amrun bi wasailih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtarmin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, di masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, di antaranya kewajiban zahir yang paling utama dibanding ibadah-ibadah zahir yang lainnya, yaitu ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Salat itu adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah yang lainnya, sehingga dalam keterangan disebutkan apabila salatnya benar maka seluruh amalnya juga benar. Tetapi apabila salatnya rusak, maka seluruh amal-amalan yang lainnya juga kebawa rusak.
Nah, di antara sholat ada lagi sholat yang paling utama, bahkan paling berat dilaksanakannya, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa melaksanakannya di kala orang lain lagi enak tidur, tidak mampu bangun dari tidurnya, tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan ibadah subuh. Nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan niat kita masing-masing, langkah kaki kita, ahwal kita, akwal kita, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan dan merupakan di hadapan Allah merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga tarupa rahmat ma'assalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membahas tentang perkara yang mewajibkan mandi besar. Baca dulu redaksinya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki ikulah pasal sewiji mujibatul gusli utawi piro-piro kang ngawajibaten adus atau mandi besar. Mujibatul gusli utawi piro-piro kang ngawajibaken maring adus iku sittatun 6. Diingat setiap diawali dengan kalimat utawi berarti itu kalimat mubtada. Mubtada itu adalah kalimat memulai yang akan dibahas, mulai percakapan. Setiap mubtada pasti mempunyai khobar, di mana khobarnya yaitu ada kalimat iku. Nah, jadi jadi mudah bahasa Jawa itu dengan tarkibnya, bacaan itu kita bisa bahwa kalimat itu kalimat mubtada dan kalimat khobar. Ulangi lagi coba. Mujibatul gusli utawi, oh berarti kalimat itu mubtada. Iku sittatun 6. Setiap mubtada pasti mempunyai khobar. Pasti. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Setiap syarat pasti mempunyai jawab. Kalau kalimat yang diawali dengan kalimat mubtada, mubtada itu adalah isim marfu'at, termasuk isim yang dirofakkan. Maka lapat mujibat akhir kalimatnya itu berharokat tu. Mujibatun, yang mewajibkan. Mujibatun asalnya karena diidopatkan dengan kalimat al-gusli, maka tanwinnya itu dibuang, asalnya tun. Diganti dengan
Hamzah wasol dan lam disebut alif lam, mujibatul gusli. Nah, karena tidak ada tanwin pasti tidak ada alif lam, pasti ada alif lam. Gitu. Ulangi, kalimah mubtada rofa, alamat rofanya lapad mujibatun, ciri rofa lapad mujibatun adalah domah sebab jamak muannats salim. Jamak itu ada dua, jamak muzakkar, jamak muannats secara globalnya. Di sini mujibat kalimah jamak muannats yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat perempuan muannats. Cirinya biziyadati alifi wa ta'i majidataini. Cirinya jamak muannats karena ditambahin huruf alif dan huruf ta yang menjadi huruf tambahan. Jadi definisi jamak muannats salim itu adalah hiya atau hunna jam'un biziyadatil alifi wa ta'i mazidataini. Nah, karena jadi mubtada maka diropakan tu mujibatu. Itu. Dari aujaba yaujibu aujaban fahuwa mujibun, isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelakunya berarti. Maka mempunyai arti yang atau kang ngawajibaken. Mujibatul gusli utawi kang ngawajibaken maring adus atau mandi besar iku sittatun 6. Tadi ulangi lagi, kalau tidak ada tanwin pasti ada alif lam. Ada alif lam pasti tidak ada tanwin. Antara tanwin dan alif lam itu adalah musuh gerot yang tidak akan terjadi musuh bebuyutan. Kalau ada sampai sekarang perilaku manusia seperti itu ada karena dendam, karena sakit hati umpamanya. Pengajian juga ditanya, ada si A, kenapa? Kalau ada si A pasti saya tidak akan datang, kalau tidak ada pasti saya datang. Ada. Nah, ini seperti ini, tanwin dan alif lam. Ka ini tanwinun wa anta idhofatun ka idma tarani la tahul makaniya. Tanwin dan alif lam tidak akan terjadi kumpul di satu kalimat. Ari kuring teh tanwin, ari anjeun teh idhofat, samangsa ngaliri kuring, anjeun ulah ngandih tempat. Tuh kan? Jadi tidak akan terjadi antara tanwin dan alif lam. Tah, kita itu hidup jangan seperti tanwin dan alif lam. Intinya. Tuh, dari ilmu alat juga sudah jadi syariat dalam Islam itu. Lanjut dulu baca. Mujibatul gusli utawi piro-piro kang ngawajibaken maring adus iku sittatun 6. Ilajul hasafati sewiji manjingaken hasafah fil farji ing dalem farji. Ingat di pondok, maaf agak sedikit porno ya. Kalau diartikan hasafah itu adalah masih bahasa Arab. Fil farji juga masih bahasa Arab, tetapi sudah mafhum. Saya tidak akan jawab karena jorok istilahnya ya. Tapi di pondok di pesantren dijelaskan apa hasafah itu supaya santri itu memahami. Nanti di penjelasan. Wa khurujul mani lan kaping done metu nyamani, wal haidu lan kaping telune haid, wan nifasu lan kaping pate nifas, wal wiladatu lan kaping limane wiladah ngajuru, wal mautu lan kaping neneme maut.
Ini pasal menjelaskan tentang perkara yang mewajibkan mandi besar, di mana kita wajib melaksanakannya, karena hukum Islam itu, syara itu ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh dan mubah. Definisi wajib menurut ilmu fikih, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang dinamakan dengan wajib itu adalah perkara apabila kita melakukannya maka akan diberi pahala oleh Allah, dan apabila kita meninggalkannya tentu akan disiksa. Wajib. Nah, kita harus bisa mengetahui tentang perkara-perkara mana kelompok atau kalimat-kalimat yang diwajibkan oleh syara, mana perkara-perkara yang dilarang oleh syara yang disebut dengan haram kelompoknya, yang sunat, yang mubah dan yang makruh. Kenapa kita harus mengetahui satu persatu? Karena apabila kita tidak mengetahui satu persatu mana yang diwajibkan, mana yang dilarang, mana yang diperintah, tentunya yang dilarang akan dilakukan, yang diwajibkan malah ditinggalkan karena mungkin tidak tahu itu. Kata Imam Ghazali, kita harus benar-benar mengetahui tentang perkara yang dilarang oleh Allah yang disebut dengan syar. Kenapa? Malam ya'rifi syarra waqa'a fi. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang syar, perkara yang jelek dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukannya, waqa'a fi, pasti terjerumus. Jangankan yang tidak tahu, yang sudah tahu juga kita langgar gitu. Maka oleh Allah disediakan, karena wajib dan haram itu, perintah dan larangan itu adalah sudah disediakan oleh Allah. Orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka disediakan surganya Allah. Emang surga itu bagi orang yang beramal? Ya. Tapi ada ketentuannya, amal yang bagaimana. Dalam surah Al-A'raf diterangkan ini untuk motivasi harus beramal, terutama yang pokok. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Uristumuha, kata Allah, kami sudah menciptakan surga. Uristumuha, kami wariskan surga tersebut bima kuntum ta'malun, bagi orang yang beramal. Tuh. Jadi karena kita melaksanakan kewajiban-kewajiban disediakan oleh Allah, pahalanya itu yang besar, surga. Timbul pertanyaan, apakah hubungannya yang mewajibkan mandi besar dengan sholat? Apakah ada hubungannya? Tentu. Karena salah satu syarat sholat itu adalah harus suci atau bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, termasuk suci dari najis. Nah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, berarti Allah memerintahkan pula yang berkaitan atau berhubungan dengan sholat. Contoh, kita memerintahkan seseorang, perhatikan yang berhubungan dengan yang diperintahkan oleh kita. Dek, tolong
beliin sampo umpamanya. Nah, yang berkaitan dengan membeli sampo karena jauh berarti harus dipersiapkan untuk kendaraannya atau beli bensinnya, termasuk uang untuk membeli sampo. Diberi uang untuk membeli sampo karena samponya jauh umpamanya, contoh ini mah supaya mudah. Kalau ditempuh dengan jalan kaki sedangkan dibutuhkan secepatnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada kendaraannya tetapi tidak ada bensinnya umpamanya, beli bensinnya. Nah, dalam ilmu usul fikih disebutkan al-amru bisai amrun biwasailihi. Perhatikan, apabila memerintahkan sesuatu, al-amru bisai, apabila memerintahkan sesuatu amrun biwasailihi, maka diperintahkan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara tersebut. Kita juga harus seperti itu. Memerintahkan sesuatu itu yang berkaitan dan atau yang berhubungan dengan yang kita perintahkan harus dipersiapkan. Kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, kita tidak akan bisa. Contoh lagi, pengumuman kepada seluruh warga yang ada di perumahan Taman Aster, contoh umpamanya, di hari Minggu ini serentak semuanya harus membersihkan halaman-halaman dan jalan-jalan yang di depan kita. Cukup segitu perintah dalam keterangan itu. Dikaji dan digali oleh para ulama, atau ulama itu orang yang mempunyai ilmu di daerah itu, orang yang mempunyai ilmu tentang itu siapa? Si B umpamanya. Bapak-bapak, kita diperintahkan oleh pimpinan kita yang ada di sini harus membersihkan, berarti yang berhubungan alat-alat untuk membersihkan itu apa saja. Nah, itu amrun biwasailihi. Sama halnya seperti sholat. Allah memerintahkan sholat yang berhubungan dengan supaya sahnya sholat diperintahkan oleh Allah. Maka bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban, termasuk yang tidak dihilangkan tentang hadas, maka tidak sah sholatnya. Nah, jadi al-amru bisai amrun biwasailihi. Apabila memerintahkan sesuatu, maka wajib juga yang berhubungan dengan sesuatu itu. Hebat para ulama, itu ngambil dari redaksi itu. Tidak ada dalam hadisnya al-amru bisai amrun biwasailihi, tidak. Dalam Al-Qur'annya tidak ada, tetapi digali oleh para ulama, oleh para penerus-penerus Rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama. Maka menerangkan kalimat tadi, al-amru bisai amrun biwasailihi. Jadi hubungannya mandi besar dengan sholat itu adalah erat. Karena apabila seseorang akan melaksanakan sholat tetapi ada di dalam dirinya mani'un yang melarang untuk dilaksanakan sholat, sehingga menyebabkan dari mani itu menyebabkan tidak sahnya sholat, maka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus membersihkan dari hadas kecil atau hadas besar. Dari mana? Apakah Allah menyeru dan memerintahkan? Tentu.
Wa in kuntum junuban fatahharu. Allahu akbar. Napasnya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, lantas kalian mau melaksanakan sholat, fatahharu, bersihkan dulu. Ada kalimat fatahharu, perintah. Bersihkan dulu, sucikan dulu. Jangan dulu melaksanakan sholat apabila kalian mempunyai hadas kecil atau hadas besar. Nah, yang mujibatul gusli itu bukan walaupun hadas kecil berwudu, tetapi sah wudunya orang yang punya junub sah. Tetapi hadas besarnya dia tidak dilaksanakan, tidak sah sholatnya. Fatahharu, kata Allah, bersihkan dulu, sucikan dulu. Jadi junub itu adalah perkara-perkara yang menimbulkan terjadinya mandi besar. Ada berapa? Nah, yang menimbulkan, mewajibkan mandi besar itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasafati fil farji. Maaf sedikit, ada karena redaksinya seperti ini agak sedikit porno, enggak ada anak-anaknya yang udah dewasa semua ini. Saya harus memahami. Yang mewajibkan mandi besar itu adalah memasukkan hasafah. Apa hasafah itu? Adalah jenis kelamin laki-laki. Hasafah namanya. Nah, ada hasafah, ada zakar. Kita harus paham. Minimal yang termasuk ilajul hasafati yang menimbulkan mandi besar itu adalah apakah hasafahnya, apakah zakarnya. Ini nih. Hasafah itu bekas anak atau siapapun yang dihitan. Ada bekasnya. Kalau sebelum dihitan kan tidak kelihatan. Kemudian dihitan, kemudian ada helmnya. Nah, helmnya itu adalah hasafah. Hasafah. Dimasukin terhadap parji. Baik parji. Parji itu adalah kemaluan perempuan, wanita. Nah, kemaluan wanita, kemasukan hasafah, walaupun tidak masuk zakarnya, jadi zakar itu yang ke bawahnya, di bawah helmnya zakar. Helmnya, kepalanya disebut hasafah. Hasafahnya manjing, walaupun tidak keluar mani, itu wajib mandi besar. Apakah khusus untuk manusia? Manusia perempuan? Tidak. Termasuk hayawan. Awas. Dimasukin ke ayam, umpamanya pantat ayam umpamanya, atau ke kebo, atau ke yang lain-lainnya lah, domba umpamanya, binatang dimasukin hasafah, wajib. Jadi wajib, walaupun haram itu hukumnya, tetapi jadi wajib mandi besar, walaupun tidak keluar mani. Cuma bedanya kalau manusia dan binatang, kalau dengan manusia lagi yang kemasukannya itu wajib mandi besar, tetapi kalau dengan binatang, ya embeknya tidak wajib mandi besar, tidak mandi besar. Kemasukan si otong umpamanya, kemudian embeknya dimandiin juga, tidak.
Nah, kemudian sekarang kebalikannya. Wanita atau perempuan-perempuan yang kemasukan hasapah, ima hasapah manusia atau hasapah binatang, sama seperti halnya laki-laki tadi. Walaupun kemasukan hasapah binatang, maka perempuan tersebut wajib mandi besar walaupun tidak keluar mani. Maaf Bu ya, agak sedikit karena keterangannya seperti ini gitu ya, harus paham. Litubayyina linnas. Jadi Rasul itu ditugas oleh Allah supaya menjelaskan Al-Qur'an terhadap manusia yang muskil. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Tuh. Supaya jelas. Tugas kita itu adalah liyudhhirahu, kan itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya izhar itu jelas seperti jelasnya nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf yang harus dibaca jelas, yaitu huruf halaq, hamzah, ha, ain, ha, kho dan goin. Nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf yang 6 tadi, maka membaca Al-Quran itu wajib dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya. Man amana rasulun amin. Tuh contohnya. Satu, hasafah. Yang kedua, paham ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga kalau kemasukan hasapah walaupun bukan ima yang dewasa atau yang kecil, anak kecil sama. Jadi kemasukan hasapahnya ima hasapah laki-laki yang dewasa atau laki-laki yang belum dewasa, sama. Perempuan tersebut kalau sudah dewasa ditaklif oleh syarat, udah balig, maksudnya dewasa di situ. Balig 15 tahun ke bawah berarti 10 tahun sampai 15 batasannya, wajib mandi besar. Nah, walaupun anak-anak ima gede, besar atau kecil yang masuknya, wajib. Satu, ya paham ya, wajib mandi besar. Dua, wa khurujul mani, keluar mani, sperma. Nah ini mah ima yang sudah berkeluarga atau belum, dan seseorang yang keluar mani itu sudah ditaklif oleh syarat, yaitu mukallaf, baligh serta punya akal, wajib mandi besar walaupun belum punya istri. Nah, keluar mani ini mungkin terjadi karena ilajul hasafah fil farji, mungkin karena bertemunya dua kemaluan kemudian menimbulkan keluarnya mani, atau tidak. Bagaimana tidak? Disengaja oleh umumnya, dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang lain. Kalau ini intinya keluar mani. Kalau dikeluarkan oleh diri sendiri, onani haram hukumnya, haram hukumnya. Ini yang umpamanya keluar, wajib mandi besar, wajib mandi besar. Atau tidak disengaja, disebabkan mimpi, tidur, umpamanya mimpi, ketemu dengan mimpi begitu, akhirnya keluarlah mani, sperma, wajib mandi besar. Nah, kalau ilajul hasapah, baik keluar hasapah keluar mani atau tidak keluar, wajib mandi besar. Ini mah walaupun tidak memasukkan hasapah tetapi keluar mani atau sperma, wajib mandi besar. Kemudian yang ketiga, haid. Ini mah khusus untuk perempuan. Batasannya usia 9 tahun. Untuk usia anak, perhatikan kalau punya anak perempuan, anak usia 9 tahun, kemudian ada keluar darah dari jalan depannya, kemaluannya, itu bukan penyakit, tapi sudah baligh anak tersebut. Haid berarti datang bulan, DB.
Untuk perempuan wajib mandi besar. Kemudian yang keempatnya nifas. Nifas itu keluar darah sesudah melahirkan. Darah putih lama 40 hari keluar. Tapi ada istri Rasul cuma begitu melahirkan, langsung kering, langsung suci ada. Jadi paling sedikit majatun, satu gejrotan, galibnya adalah 40 hari. Kebanyakannya hasil istiqraq Imam Syafi'i 40 hari atau paling banyak 60 hari, 2 bulan nifas. Kemudian yang kelima adalah melahirkan. Nah, ini untuk perempuan juga. Jadi untuk perempuan melahirkan. Nah, dari melahirkan anak ke nifas itu adalah tidak lama. Bagaimana? Apakah harus begitu melahirkan harus harus langsung mandi besar? Tidak juga, karena antara wiladah melahirkan anak ke nifas itu adalah wisol langsung. Begitu keluar beberapa menit langsung beres, habisnya keluar darah merah yang berhubungan dengan melahirkan langsung dengan darah putih. Nah, nifas namanya. Bagaimana? Apakah harus satu-satu? Tidak. Nanti setelah beres mau satu-satu boleh, mau disatukan dengan nifas juga boleh. Idza tama amroni walam yahtalif maksuduhuma dakhala ahduhuma lil akhar. Usul fikihnya, apabila timbul dua perkara yang sama di satu tempat dan tidak beda maksudnya, wiladah mandi besar, nifas juga mandi besar, masukin ke salah satunya, menghilangkan hadas juga, disatukan dengan nifas nanti boleh. Seperti wudhu dan mandi besar sama, raf'al hadas juga. Yang keenam adalah mati. Jadi orang yang mati itu wajib mandi besar. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kewajiban yang hidup. Kalau ada keluarga atau tetangga yang meninggal, harus kewajiban orang yang hidup itu adalah memandikannya, mandi besar, wajib. Apabila tidak dilaksanakan, tidak dosa untuk mayitnya, tetapi yang hidupnya yang dosa. Maka kita harus memahami tentang bagaimana memandikan mayit itu. Nah, maka Ketua DKM sekarang merapat ke Ustadz Supri supaya bisa bagaimana caranya memandikan mayit. Gitu. Nah, jadi yang 6 ini ada yang umum, ada yang khusus. Artinya umum untuk laki-laki dan perempuan sama-sama 3, khusus untuk perempuan 3. Yang umum laki-laki dan perempuan 3 memasukkan hasapa fil farji, yang kedua keluar mani, dan yang ketiganya adalah meninggal dunia atau mati. Sedangkan yang khusus untuk perempuan haid, nifas dan melahirkan. Laki-laki tidak, khusus untuk perempuan. Jadi perhatikan ini yang 6 ini, apabila kita mau melaksanakan sholat maka wajib disucikan dulu dengan cara mandi besar dan niat. Cukupnya waktu habis dan sudah selesai juga dimaratonkan. Bagaimana kalau mimpi jima tetapi tidak keluar? Beda. Jima tidak keluar sperma wajib. Ini mimpi jima bagi yang dewasa. Kalau perempuan jarang, dalam keterangan jarang mimpi jima perempuan itu, karena dengan haid perempuan. Laki-laki tidak karena dengan haid, dengan pandangannya juga laki-laki mah sudah ada syahwatnya, hati-hati, maka harus tertutup perempuan itu. Tertutup. Laki-laki mah dengan melihat juga sudah ada syahwat, perempuan mah tidak, dengan melihat mah sedikit lah, ada cuma sedikit. Tetapi laki-laki mah dengan pandangan juga sudah ada syahwatnya. Perempuan, nah gesekan kulit, dengan gesekan kulit itu timbullah syahwat yang besar, muncak itu. Makanya hati-hati, jangan. Kata orang tua dulu, awas jangan campur dengan perempuan. Kata orang Sunda mah Pak Baur getih gitu. Nah, artinya itu bahasa itu melekat di kampung itu dulu itu, sehingga takut dengan perempuan itu.
dulu. Sekarang mah bahkan diharuskan, dicontohkan di sekolah harus nyatu, ya kadang-kadang di satu bangkukan malah laki dan perempuan, karena harus sama katanya gitu. Padahal tidak seperti itu, ada batasannya gitu dalam Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau hasapahnya tidak masuk sempurna ke farji, apakah harus mandi juga? Kalau jadi batas hasapah itu helmnya, kepalanya. Kalau kepalanya semuanya masuk, kepalanya wajib. Bagaimana kalau cuma mukanya doang? Tidak. Kalau mukanya doang mah tidak. Mukanya doang. Paham ya? Mukanya doang. Cuma nempel. Nah, contohnya. Nempel. Nah, tidak. Dua, apakah orang yang baru masuk Islam harus mandi juga? Tidak, tidak ada kewajiban, cuma dianjurkan, anjuran. Tidak diwajibkan harus membersihkan itunya, tidak sunat hukumnya. Tidak wajib mandi besar, tidak. Orang yang baru masuk Islam jangan disamakan dengan najis. Najis itu kan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, gitu kan. Najis itu najis hakik itunya gitu. Bukan najis pribadinya, bukan. Tapi akidahnya. Cuma dalam keterangan cuma sebatas sunat atau anjuran, dianjurkan untuk mandi besar. Wallahu a'lam. Kita akhiri pengajian ini dengan mudah-mudahan ada manfaatnya, kita akhiri dengan doa, Rabbil fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.